pernah dengar sih. Perubahan iklim itu merupakan perubahan pada sistem iklim yang nantinya itu merubah sistem cuaca pada periode tertentu. Tahu, perubahan iklim adalah perubahan cuaca yang terjadi secara signifikan dan cepat. Perubahan dalam iklim bumi yang berdampak kepada kehidupan manusia dan hewan-hewan juga. Climate change itu adalah perubahan iklim, yaitu perubahan yang terjadi pada suhu, curah hujan, dan angin yang berlangsung dalam waktu yang lama. Tahu tapi cuman sedikit aja. Dampak sekarang sih kayak cuaca makin panas sih gara-gara pemanasan global. Kemarau yang berkepanjangan dan mengakibatkan gagal panen dan kebakaran hutan. Yang paling kerasa tuh setiap tahun makin panas sih itu. Ada kemarau yang berkepanjangan, ada juga es kutub yang mencair, dan juga kebakaran hutan yang marak terjadi. Pastinya takut karena kan kita tinggal di bumi ini. Terancam. Iya, pasti. Ya pasti takut sih karena kan kita tinggal di planet ini dan banyak perubahan yang terjadi yang semakin hari semakin parah. Pasti kita takut lah. Iya, karena perubahan iklim sendiri akan sangat berpengaruh bagi kehidupan bermasyarakat. Kurang tahu sih kalau itu. Tahu dong. Nggak tahu. Emangnya apa? Sebenarnya dari aksi, mungkin dari sosialisasi juga ya. Banyak kan dari, contohnya akun IG yang Greenpeace gitu sering sosialisasi tentang climate change. Build awareness. Ya, build awareness dari sana nanti bisa perlahan lah merubah dari yang lebih aware dengan lingkungannya, dari mungkin buang sampah, dari mungkin ya yang hal-hal seperti itulah. Iya, karena aksi kecil dari kita itu sangat berdampak bagi perubahan iklim. Contohnya dengan kita menanam tumbuh-tumbuhan di halaman rumah sendiri. Dampak iklim sangat nyata di hadapan kita. Perubahan iklim telah mencapai fase darurat iklim dengan dampak yang semakin nyata di semua sektor kehidupan. Pola cuaca berubah, permukaan laut naik, cuaca menjadi lebih ekstrim, dan emisi gas rumah kaca sekarang berada pada level tertinggi dalam sejarah. They stay behind because they're simply overwhelmed. They're tired of running. Just no rest in this record year for the hurricane-battered Gulf Coast. Flooded with upwards of 9 to 20 feet of water. Deadly wildfire season. The winds fanning these flames are expected to last another 24 hours. Berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2001, climate change atau perubahan iklim adalah berubahnya kondisi fisik atmosfer bumi, antara lain yang membawa dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan manusia. Perubahan fisik ini tidak terjadi hanya sesaat, tetapi dalam kurun waktu yang panjang. Istilah perubahan iklim sendiri sering tertukar dengan istilah pemanasan global. Namun, fenomena pemanasan global hanya merupakan bagian dari perubahan iklim, karena parameter iklim tidak hanya terkait temperatur saja, melainkan ada parameter lain seperti presipitasi, kondisi awan, angin, maupun radiasi matahari. Sebetulnya, ada banyak penyebab terjadinya climate change, tapi akar penyebabnya cuma ada satu kok, yaitu efek rumah kaca. Efek rumah kaca bisa terjadi ketika panas di bumi terperangkap dalam atmosfer karena terhalang oleh gas emisi. Nah,
Apa aja sih yang termasuk gas emisi itu? Yuk kita jabarin satu-satu. Yang pertama, sampah. Sampah yang dibuang dan dibiarkan di tempatnya tanpa adanya daur ulang hanya akan menghasilkan gas metana yang dapat menguap ke atmosfer. Itu sampah yang dibuang di tempatnya loh, belum lagi sampah yang dibiarkan berserakan dan akhirnya terbang terkena angin kemudian berakhir di sungai, lautan, atau tempat tak terduga lainnya. Sampah yang terjebak di lautan juga hanya akan mencemarkan laut dan pada akhirnya sampah tersebut mengakibatkan laut tidak dapat menyerap gas karbon dioksida. Selain itu, ulah manusia yang makin nyeleneh juga bikin bumi ini semakin mendekati ajalnya. Penebangan dan pembakaran hutan seenaknya juga akan meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa pohon sangat berguna untuk mengubah gas karbon dioksida menjadi oksigen bagi keberlangsungan hidup manusia. Nah, bukan cuma itu aja. Penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas yang berlebihan juga dapat menyebabkan gas emisi. Bahkan, hal kecil yang tidak kita sadari seperti penggunaan pupuk buatan dalam industri pertanian, peternakan, atau bahkan perikanan juga turut menjadi penyumbang gas emisi loh. Karena sama halnya seperti sampah, lama-kelamaan pupuk tersebut akan mengeluarkan gas metana dan nitrogen oksida ke atmosfer yang akhirnya menyebabkan panas bumi terperangkap. Udah mulai berasa seremnya kan kalau dunia kita ini makin suram nasibnya? Manusia dan makhluk hidup lainnya tentu akan terancam dan menghadapi tantangan baru untuk bertahan hidup karena adanya climate change. Dampak climate change yang bisa kita rasakan sekarang melampaui peningkatan suhu serta mempengaruhi ekosistem. Climate change dalam jangka panjang berdampak juga pada hal-hal yang sangat diandalkan manusia, seperti air, energi, lingkungan, dan kesehatan manusia. Pada air, perubahan iklim memiliki dampak serius yang mempengaruhi sistem air dunia melalui lebih banyak banjir dan kekeringan. Udara yang lebih hangat dapat menahan kadar air yang lebih tinggi yang membuat pola curah hujan menjadi lebih ekstrim. Pada lingkungan, pemanasan suhu bumi, kenaikan batasan air laut, terjadinya banjir dan juga badai karena perubahan iklim akan membawa perubahan besar pada habitat sebagai rumah bagi berbagai binatang, tanaman, dan organisme lain. Laut menyerap sekitar 30% karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer dari pembakaran bahan bakar fosil. Akibatnya, lautan menjadi lebih asam dan mempengaruhi kehidupan laut. Selain itu, pada hutan yang berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida, gas rumah kaca, dan membantu mengatur iklim dunia, terancam karena climate change yang meningkatkan suhu bumi karena dapat memusnahkan isinya. Ketika sebagian besar hutan punah, pohon-pohon yang mati memancarkan simpanan karbon dioksida mereka, menambah gas rumah kaca di atmosfer, dan menempatkan kita di jalur pemanasan global yang tak terkendali. Kemudian pada makanan, pasokan makanan kita tergantung pada kondisi iklim dan cuaca. Meskipun praktik pertanian mungkin dapat disesuaikan, namun perubahan seperti peningkatan suhu, tekanan air, penyakit, dan cuaca ekstrim menciptakan tantangan bagi para petani dan peternak. Kesehatan manusia juga rentan terhadap perubahan iklim. Perubahan lingkungan diperkirakan akan menyebabkan lebih banyak tekanan panas, peningkatan penyakit yang ditularkan melalui air, kualitas udara yang buruk, dan penyakit yang ditularkan oleh serangga dan hewan pengerat. Peristiwa cuaca ekstrim dapat memperparah banyak dari ancaman kesehatan ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, climate change akan sangat berdampak buruk bagi bumi kita. Sebagai manusia, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga bumi. Lalu, bagaimana kita bisa mengurangi climate change? Nah, kita bisa melakukan dengan mulai dari perubahan kecil pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mulai gunakan kendaraan umum. Dengan memakai kendaraan umum, kita ikut membantu mengurangi emisi karbon yang disebabkan oleh asap kendaraan bermotor pribadi. Yang kedua, matikan dan cabut kabel peralatan listrik di rumah jika tidak digunakan. Walaupun hal tersebut sederhana, namun ampuh untuk menghemat penggunaan energi. Yang ketiga, mulailah terapkan kebiasaan 3R, reduce, reuse, dan recycle, bahkan untuk air. Kita bisa mengurangi penggunaan air lebih banyak tiap tahunnya jika memulai mengubah kebiasaan sehari-hari dalam penggunaan air. Begitu pula dengan sampah, mulailah mendaur ulang sampah demi mengurangi emisi karbon yang disebabkan oleh pembakaran sampah. Terakhir, bisa dilakukan dengan memberitahu dan ajarkan orang lain tentang climate change. Buatlah orang-orang di sekitarmu sadar terhadap masalah ini, dan ajarkan kebaikan dalam lingkunganmu. Pada akhirnya, masalah ini memang terjadi karena ulah manusia dan akan berdampak kembali pada manusia itu sendiri. Seperti contoh sederhana, manusia menggunakan plastik terlalu banyak, kemudian sampahnya menumpuk hingga hancur menjadi mikroplastik yang berdampak pada tanah dan air.
Pada tanah, mikroplastik akan merusak kualitas tanaman, lalu dari tanah berinteraksi ke air dan akhirnya mencemari air. Tanah dan air merupakan komponen penting dalam hidup manusia. Jika keduanya tercemar, akan sangat berdampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan makhluk hidup. Jadi, memang sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga bumi kita. Ingat, jika ingin generasi keturunan kita sejahtera, maka kita harus menjaga bumi agar mampu menjadi tempat tinggal yang asri dan layak bagi makhluk hidup. Ayo kita fokus membuat perubahan karena semua ini jika dipraktikkan setiap hari oleh jutaan masyarakat bumi mampu memunculkan pembangunan berkelanjutan dan menyelamatkan bumi kita dari climate change. Your act matters, your act will change the world. Jagalah dan rawatlah lingkungan kita meskipun hanya suatu hal kecil. Karena hal kecil juga kalau dilakukan bersama-sama akan memberikan dampak yang besar. Mungkin orang-orang harus lebih peduli lingkungan, harus bisa ngolah sampah plastik, mengurangi sampah plastik, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Pesan dari saya sendiri kepada orang-orang yaitu untuk lebih peka lagi terhadap lingkungan. Juga mari kita bersama-sama untuk menjaga bumi yang kita tinggali ini. Ya, kita juga harus menjaga lah lingkungan kita. Ya, biar tidak, kan bumi itu setiap hari ada yang bilang udah tua lah, udah makin buruk lah kondisinya. Ya, kita harus memperbaiki lah, at least harus aware dengan lingkungan kita biar gak makin parah keadaannya itu. Ada lebih peduli ke lingkungan kita. Saya sendiri sih mau berubah. Mau. Harus mau. Iya dong.